Oke, selamat malam cuy. Jumpa lagi bersama aku di channel Tabil Dewe. Oke cuy, nih aku mau jalan-jalan habis isi bensin. Oke guys, malam ini aku mau jalan-jalan, mau membuat video pengganti yang kemarin yang peletek-peletek itu cuy. Nah, aku mau cerita pengalaman aku dari aku memakai motor ini ya cuy. Oke, kita jalan dulu aja sambil kita jalan-jalan aja cuy. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu, bismillahirrahmanirrahim, ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ada mbak-mbak sendiri nungguin apa? Ya cuy, ini udah jam 11 malam. Aku jalan-jalan sekalian healing. Healingku itu gampang cuy, jalan-jalan gini aja udah healing. Ruwetku udah hilang ini, mengobati sumpek ruwet kemeruwek di kepala. Jadi ya jalan-jalan gini cuy. Oke guys, aku mau cerita pengalaman aku ya guys ya. Aku mau cerita pengalaman aku. Jadi ini apa ya, ceritaku ini, apa yang aku sampaikan ini menurut pengalaman aku. Jadi ya kalau ada perbedaan pendapat ya mohon dimaklumi. Karena ini aku hanya menyampaikan sesuai pengetahuan aku dan pengalaman aku aja ya guys ya. Jadi kenapa kok aku memilih Ninja RR ini cuy? Ini cerita jadi ya based on my story, based on my experience. Jadi alasannya aku memilih Ninja ini mungkin ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena motor ini itu udah discontinue cuy. Jadi discontinue ini bisa jadi apa ya, bisa jadi sebuah keunggulan, sebuah kelebihan, bisa jadi juga sebuah kekurangan ya, bisa jadi plus, bisa jadi minus. Kenapa kok discontinue bisa seperti itu? Karena yang pertama ya karena motor 2 tak, kalau kita lihat dari kelebihannya, motor 2 tak ini udah nggak produksi lagi. Kalau si Ninja ini kan produksi terakhir dia tahun 2015 ya cuy, karena dia nggak lolos uji emisi Euro 2. Nah, kalau udah discontinue, kalau menurut pengalaman kita bersama umum itu motor kalau udah discontinue 2 tak itu kan harganya cenderung stabil ya cuy, bahkan malah bisa lebih mahal coy ya guys ya. Kalau dilihat dari kekurangannya itu, motor 2 tak kan koyok gimana ya, seperti udah motor yang kuno, udah jadul, suaranya prek. Bagi yang nggak hobi 2 tak bisa mungkin terlihat jadul ya. Sekarang mana ada 2 tak cuy, yang kita tahu sekarang di jalanan ya banyak motor 4 tak, matic terus moge seperti itu cuy. Jadi ya mungkin terlihat agak jadul, kuno gitu ya cuy. Terus yang kedua, kenapa alasan aku memilih Ninja RR itu ya ada ya karena Ninja RR itu kencang, tidak bisa dipungkiri. Motor 1 silinder itu kenceng, karena yo
motor 2 tak itu kan pasti kenceng karena sistem pembakarannya yang 2 langkah aja cuy. Jadi dia nggak kayak 4 tak yang ada apa, ada pembakaran dari noken as, klep lah, dan segala macamnya. Terus alasan yang ketiga cuy, itu ya karena motor ini punya super gips, punya teknologi yang namanya super gips. Nah, super gips itu dia beroperasi dari RPM 7000 cuy. Dari RPM 7000 dia itu ya kayak seperti apa ya, ya hampir kayak turbo gitulah. Jadi dia mendaur ulang emisi yang terbuang sia-sia cuy. Emisi yang terbuang sia-sia itu didaur ulang sama super gips ini. Ya seperti turbo versi mini. Turbo versi mini ya guys ya. Gitu guys. Terus ada lagi yang keempat, itu ininya kaki suspensinya itu udah lumayan lah. Kaki suspensi suspensinya itu udah enak. Terus kaki-kakinya juga ya kenceng sih, walaupun kaki-kaki motor aku ini nggak pernah tak servis, agak gimana gitu ya rasanya. Itu yang keempat. Terus yang kelima itu ada bobotnya itu ringan. Bobotnya ringan itu jadi kalau buat selip itu enak cuy. Buat kiri kanan itu enak cuy. Jadi ya sit gesit gitulah, sit gesit rodok boros. Rodok boros. Jadi bobotnya si Kawasaki Ninja RR ini kan kurang lebih hanya sekitar 134 kiloan aja cuy. Ya beda lah sama apa ya, sama motor-motor masa kini itu kan kebanyakan 150 itu berat ya, berat. Nah ini termasuk enteng aja cuy, ringan. Itu yang nomor berapa tadi cuy? 5 sih kalau nggak salah ya. Terus ada lagi yang keenam, itu perawatannya mudah cuy. Perawatannya mudah, mudah, nggak mahal. Teman-teman tinggal servis karbu aja, servis ringan aja lah, motornya udah enak. Bersihin karbu, bersihin super kip itu bisa sendiri semua sih, nggak harus ke bengkel, itu bisa. Tapi kalau males ya ke bengkel aja gitu loh ya guys ya. Terus yang nomor 7, desainnya ini ya, bodinya ini nggak terlihat jadul sih cuy. Masih apa ya, masih worth it lah di era gempuran motor-motor Yahud masa kini. Terus yang ke-8 itu spare partnya itu masih mudah, baik spare part dari apa itu Kawasaki genuine part itu masih banyak, cuma ya harganya agak lumayan sih, mungkin agak naik lah ya. Terus spare part aftermarketnya itu juga
masih banyak berceceran di mana-mana, baik di online ataupun offline. Spare part ininya ya, spare part racing gitu loh cuy. Nah, kita sampai Tugu Jogja. Spare part racingnya itu masih banyak, baik di online ataupun offline. Yang ke-9 mungkin ada ini oli sampingnya cuy. Jadi karena motor ini itu pakai oli samping, ini bisa jadi ya seperti discontinue tadi, bisa jadi sebuah kelebihan, bisa jadi juga sebuah kelemahan. Ya tinggal kitanya aja lagi, kembali lagi. Kalau dilihat dari kelebihannya, pakai oli samping itu tentu saja usia dari oli mesin ini bisa dipakai lebih lama. Kalau teman-teman sih katanya bisa sampai setahun. Ya mungkin saja, kalau motorku ini bisa sih sampai setahun, karena yo jarang ku pakai gitu loh coy. Jarang ku pakai bosku ini motornya. Dipakai ya cuma buat jalan-jalan malam gini, jalan-jalan santuy. Sangar bos. Ya kembali lagi ke oli samping. Jadi gitu ya, karena si oli samping ini untuk pembakaran di apa namanya, di blok silinder. Jadi blok silinder itu nggak pakai oli mesin cuy, nggak pakai oli mesin. Jadi oli mesinnya ini dipakai cuma buat pelumasan di bagian mesin bawah. Ya misalnya seperti di apa, di blok kopling atau di blok rasio itu ya, di blok apa gearboxnya ini. Jadi oli mesin tentu saja masa rentang pakai usianya itu lebih lama. Tapi ya kalau dilihat dari segi kekurangannya itu ya tentu saja tinggal kitanya bagaimana itu loh coy. Kitanya bagaimana, kenapa kok bisa begitu? Ya kalau pakai oli samping itu kan harus dadak beli, harus telatan lah, agak harus telatan. Cuma itu aja, harus telatan. Karena kalau sampai kita lupa untuk ngisi oli samping, apalagi kalau buat perjalanan jauh, buat teman-teman perjalanan jauh, apalagi kalau malam hari nggak ada bengkel buka lah, itu bahayanya di situ. Karena kalau kehabisan si blok silinder, si piston ini kan pelumasan, dia membakar pakai oli samping ini. Nah kalau sampai oli sampingnya kehabisan, lah gimana yo? Yo sayang sama bloknya ini loh, sama blok silinder. Kamu kok kata temen itu blok silinder nggak bisa di coulter coy, nggak bisa apa yo. Pokoknya nek baret yo ganti, beli lagi gitu. Sedangkan harganya kalau yo jutaan bro. Jadi yo sayang. Yo cuma kita harus telaten aja sih. Telaten untuk mengisi oli samping biar tetap ngebul. Kalau motorku ini nggak terlalu ngebul cuy. Karena yo masih standar, gawe ngebul lah, ngopo bro. Mungkin ada lagi yo 10 biar genep. Yang nggak genep biar yang punya motor aja, motornya harus genep. Yang ke 10 ratingnya ini. Nah ratingnya ini ketok wangun lah, agak-agak membungkuk, agak-agak membungkuk gitu. Jadi yo
ada rodok-rodok bau-baunya motor motor sport. Ya emang motor sport membungkuk, tapi ya bisa jadi kekurangan juga ini membungkuk. Kenapa alasannya? Lihat di anu dong, lihat di channel aku sebelum ini dong kalau mau tahu kekurangannya. Nah, jadi gitu ya coy, ini monggo dilihat dulu video-video aku yang kemarin tentang ngomongin kekurangan dari motor Ninja RR ini. Jadi ya aku pengen objektif gitu loh, ngomongin kelebihan ya ngomongin kekurangan. Jadi aku tidak hanya memuja-muja, tidak hanya juga mencela-cela. Ya cuy, mungkin itu aja. 10 kenapa 10 alasan kenapa aku memilih Ninja RR ini guys. Jadi gitu ya guys, terima kasih ya guys ya. Gitu cuy. Mungkin itu aja. Nah ini aku mau nyoba kentas-kentasan yuk cuy. Mau nonton nggak? Lanjutlah, kita coba kentas-kentasan ya guys. Kita coba speeding dulu. Ya jadi ya keseruannya seperti itu, tapi aku nggak berani lebih kencang soalnya ya motorku ini kaki-kakinya masih kurang YI cuy. Jadi itu bro, mungkin cukup sekian. Ini tadi mohon maaf aku lewatnya jalur kenceng bro, jalur cepat, nggak boleh ditiru, tapi ya buat seru-seruan aja, murni seru-seruan aja, jangan ditiru, mohon maaf. Buat gas-gasan aja. Jadi itu ya teman-temanku semua, cerita aku, pengalaman aku tentang selama aku memakai si Oyanku ini. Jadi kalau ada, bolehlah ceritalah kalau ada perbedaan sensasinya memakai Ninja RR bro, atau mau ada yang ditanyakan boleh monggo inbox DM Instagram boleh, komen boleh, mau teman-teman kasih masukan aku ya mohon masukannya, itu minta masukan sarane. Terus mau aku konten apa lagi gitu boleh juga, mau minta aku konten apa gitu monggo. Jadi gitu ya guys, gitu aja ya. Pasti kan aku buat video ini banyak salahnya, jadi ya mohon maaf. Kalau teman-teman suka sama video aku ya di subscribe, di like. Kalau nggak suka ya diberi masukan. Terus dukung channel aku, silahkan teman-teman mau dukung gimana supaya channel aku terus membuat video itu semakin berkembang ya, semakin baik lagi lah ya. Walaupun pasti ada kurangnya juga sih.
pasti ada, pasti. Karena yo manusia kalau mau sempurna itu emangnya sopo kowe? Manusia seperti aku kalau mau sempurna itu ya nggak bisa gitu loh coy. Ya udah guys, seperti itu aja. Terima kasih sudah nonton. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang usia, diberikan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Yang Maha Kuasa. Oke cuy, terima kasih. Nantikan video aku yang berikutnya. Terima kasih. Dadah.